Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrul lahu ala taufiqih wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, lindungi kami dari ilmu yang salah, lindungi kami dari niat yang salah, lindungi kami dari amal yang salah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka pengajian rutinan setiap Ahad malam Senin. Semoga ilmu yang kita peroleh ilmu yang bermanfaat dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian di malam hari ini yaitu tentang seputar mahram. Cuman penjelasannya tentang mahram muaqqad. Jadi mahram itu ada dua, Pak. Secara jenis mahram terbagi tiga. Mahram karena nasab, mahram karena pernikahan, mahram karena persusuan secara jenis macam. Cuman secara keharaman terbagi dua. Ada mahram selamanya, mahram selama-lamanya sampai mati. Ada mahram sementara. Ini naik muragu rumah ya. Nah, ada mahram sementara. Saya ulang lagi ya. Mahram secara jenis ada berapa? Tiga. Mahram karena nasab, mahram karena pernikahan, mahram karena persusuan. Secara keharaman, durasi haramnya ada dua. Secara durasi haram, tadi secara jenis. Ada mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya. Ada mahram muaqqad, mahram sementara. Selama-lamanya itu maksudnya sampai kita mati. Sementara itu ya sementara haramnya. Nah, kita bahas satu-satu secara singkat aja ya. Yang mahram nasab. Mahram karena nasab pertama itu kalau kita sebagai laki-laki siapa? Ibu kita. Itu ke atas dulu ya, ibu. Setelah ibu kita siapa? Nenek. Nah, nenek dari ayah ataupun nenek dari ibu. Dan seterusnya, buyut juga sama, buyut dari ayah, buyut dari ibu. Terus ke bawah anak perempuan. Anak perempuan. Terus ke bawahnya lagi cucu perempuan. Nah, baik cucu perempuan dari anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Karena cucu perempuan ada dua kan, dari anak perempuan atau dari anak laki-laki. Terus juga cicit. Seluruh cicit ke bawah dari cucu perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan. Cicitnya berarti anaknya cucu. Terus ke bawah, terus selama kita masih hidup berarti masih mahram.
Kalau kita sudah mati, ya berarti berhenti pembahasannya. Dipahami, Pak? Maksudnya kita ngebahas mahram tuh kemungkinan besar tuh sampai buyut doang ya. Bisa aja buyut punya ibu kan, ya kemungkinan kita udah nggak ada gitu kan. Kita kemungkinan besar tuh hanya ketemu buyut. Dengan ibunya buyut kita nggak ketemu, maka nggak perlu disebut. Maksudnya begitu, Pak. Cucu juga sama, anak perempuan kita sebut karena sangat mungkin kita ketemu dengan anak perempuan kita, haram nikah. Dengan cucu perempuan kita haram nikah. Nah, mungkin lagi kan cucu perempuan kita punya anak ya. Nah, mungkin kita bertemu kan. Bertemu tuh maksudnya hidup bersama kan dalam satu masa. Nah, itu haram menikah. Buyut punya anak juga, mungkin nggak? Mungkin, tapi kemungkinannya kecil ya kita ketemu. Maka sudah selesai sampai buyut saja pembahasannya. Terus ke samping siapa? Seluruh saudari perempuan. Saudari sekandung, sekandung itu seayah dan seibu. Saudari seayah saja, ayahnya sama. Saudari seibu saja. Itu bukan saudara tiri ya. Itu namanya saudara seayah saja, seibu saja. Terus apalagi? Yang sejajar dengan ayah. Tadi kan sejajar sama kita. Nah, terus yang ke atasnya sejajar dengan ayah dan ibu. Siapa yang sejajar dengan ayah dan ibu? Bibi. Paman nggak usah disebut. Kenapa? Karena sama-sama laki-laki, bukan mahram. Ya emang mau nikah sama laki-laki. Jadi nggak usah dibahas. Ya. Seluruh bibi, baik dari ayah maupun dari ibu. Seluruh bibi. Nah, itu mahram. Terus ke atas lagi, seluruh saudari nenek ya, seluruh saudari nenek dan kakek. Kita punya kakek, kita punya nenek, baik dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu. Nah, kakek nenek kita dari ayah dan ibu itu punya saudara nggak? Nah, saudaranya yang perempuan itu kan nenek kita juga lah ya. Nenek kita punya saudari perempuan, berarti nenek kita juga ya kesebutnya. Nah, itu juga mahram. Jadi yang seluruh sejajar dengan kakek nenek kita, saudaranya mahram. Yang seluruh sejajar dengan ayah ibu kita, itu mahram. Semua yang sejajar dengan kita, seluruh saudari kita. Terus siapa lagi? Anaknya saudara. Anaknya saudara. Anaknya saudara berarti kan sejajar dengan siapa? Dengan anak kita kan? Ya, dengan anak kita. Seluruh anaknya saudara itu namanya keponakan. Seluruh keponakan itu mahram. Baik keponakan dari saudari perempuan ataupun keponakan dari saudara laki-laki. Kita punya saudara laki-laki, kita punya saudara perempuan, sama-sama punya anak perempuan. Nah, seluruh keponakan itu hukumnya mahram. Terus lagi ke bawahnya, seluruh anak keponakan. Berarti kan cucunya saudara kita ya. Masuk Pak ya? Nah, ini udah diulang berkali-kali. Keponakan kita punya anak. Nah, itu kan cucunya saudara kita. Nah, berarti itu juga mahram kita, anaknya keponakan. Terus ke bawah. Nah, itu mahram apa? Mahram karena nasab. Nasab itu apa? Maksudnya itu persaudaraan karena hubungan darah. Karena nasab. Oke, selesai. Tinggal dihafalin tuh cara neranginnya. Terus kedua, mahram karena apa? Mahram karena pernikahan. Mahram karena pernikahan ada berapa? Ada 4 secara umumnya. 1, mertua. Ya. Mertua. Berarti ibunya istri. Dan ibunya juga terus ke atas. Saya punya istri saya punya ibu. Nah, mertua saya punya ibu. Berarti kan neneknya istri ya. Nah, itu juga mahram.
Ibu mertua, kalau yang di atasnya berarti nenek mertua gitu. Terus yang kedua, anak tiri. Anak tiri itu berarti apa sebutannya? Anaknya istri. Anak tiri. Nah, anak tiri itu mahram apabila kita sudah berhubungan badan dengan ibunya. Dengan ibunya itu berarti dengan apanya kita? Istri kita. Kita nyebutnya ibunya karena sudut pandangnya dari anak tiri. Kalau sudut pandang kita nyebutnya istri. Nah, kalau sudah berhubungan badan, mahram selama-lamanya. Tapi kalau belum berhubungan badan dengan ibunya, baru akad nikah doang lalu cerai kita, boleh kita menikahi anaknya. Jadi belum anak tiri tapi masih halal selagi belum berhubungan badan dengan ibunya. Tapi kalau sudah berhubungan badan dengan ibunya, maka anak tiri mahram selama-lamanya. Walaupun sudah cerai dengan ibunya. Bisa dipahami, Pak? Kita udah cerai nih sama dia nih. Nah, anaknya dia, anaknya mantan istri kita, tetap anak tiri, tetap mahram selama-lamanya gitu. Nah, anaknya anak tiri sama juga mahram. Anak tiri punya anak kan? Berarti kan cucunya siapa? Cucunya mantan istri lah gitu ya. Cucu tiri berarti kan? Nah, istri tiri nggak ada, Pak? Nggak ada. Nah, ini kan istri baru ceritanya. Ya, kalau punya anak tiri kemungkinan istri baru ya. Kalau udah punya anak tiri berarti nikah sama janda kali ya, gitu. Anak tiri punya anak, berarti kan cucu tiri, itu juga mahram. Kalau tadi kan ibunya mertua, kalau ini anaknya anak tiri. Terus yang ketiga, istri anak. Apa tuh istri anak? Menantu. Kita punya anak laki. Anak laki kita punya istri, berarti kan istrinya anak laki-laki, benar nggak? Istrinya anak laki-laki kita. Nah, itu namanya sebutnya singkatnya begitu, menantu. Gitu. Cuman bahasa puyengnya istri anak. Apa itu istri anak? Gitu. Menantu. Nah, menantu itu mahram selama-lamanya. Terus yang keempat, istri ayah. Siapa, Pak, istri ayah? Hah? Ibu sendiri istri ayah bukan? Istri ayah. Ya memang istri ayah itu ada dua kemungkinan ya. Ibu kita sendiri, ibu kandung, sama istrinya ayah ibu tiri. Ya kalau ibu kandung kan udah tadi masuknya jalur apa? Jalur nasab. Ini berarti istrinya ayah itu maksudnya adalah ibu tiri. Itu, ibu tiri, istrinya ayah. Nah, ibu tiri itu mahram selama-lamanya. Walaupun ayah kita belum ngapa-ngapain, baru cuma akad nikah. Ayah kita akad nikah sama dia, sah, selesai. Mahram kita dengan ibu tiri kita selama-lamanya. Kalau gambarannya cuma satu, sederhana, Pak. Kalau bapak kita tukang kawin nih, ya, hampir semua janda di kampung ini 40 dinikahi sama bapak kita, Pak. Dinikah cerai, maksudnya nikah cerai sampai dijumlahin tuh dalam 10 tahun 40 perempuan, Pak. Berarti ibu tiri kita semua itu, Pak. Walaupun udah cerai sama bapak kita, tetap ibu tiri. Ya bayanginnya jangan yang nenek-nenek. Bapak kita nikahnya sama yang masih muda, Pak. Masih daun muda. Kalau sama nenek-nenek ya kita mikirnya iya ibu tiri saya itu kan, begitu ya. Gampang ngakunya, iya ibu tiri saya itu. Orang udah nenek-nenek gitu kan, bapaknya kita udah kayak aki. Ini masalahnya yang dinikahin bapak kita tuh daun muda semua, Pak. Seumuran sama kita nih. Bahkan lebih muda gitu. Pantasnya tuh jadi bini kita, Pak. Hampir setiap ketemu ke pasar, ke masjid, ke sekolahan, ibu tiri. Nah itu mahram, Pak, selama-lamanya. Gak boleh jatuh cinta sama ibu tiri, Pak. Aku ini mantannya bapak kamu loh. Oh gitu ya, nggak jadi gitu. Jadi nyarinya yang jauhan gitu, yang kira-kira
Jauhan masih ketemu juga mantan bapak kita juga. Ini bapaknya emang aki-aki nakal ini. Maksud saya ingin menggambarkan bahwa ibu tiri itu dalam bayangan benak kita tuh harus orang tua, gitu ya. Walaupun masih muda, sudah cerai sama bapak kita, tetap ibu tiri. Itu. Nah, itu mahram karena apa? Pernikahan. Ada lagi mahram karena persusuan. Nah, mahram karena persusuan itu sama seperti nasab, Pak. Mahram karena persusuan itu sama seperti nasab. Jadi begini nih, ya. Pertama, yang mahram itu satu, ibu susu itu. Ada perempuan menyusui kita waktu bayi. Syaratnya satu, umur kita di bawah 2 tahun. Itu yang pertama ya, di bawah umur 2 tahun. Kedua, disusuinya sampai kenyang selama 5 kali. 1 kali lepas berarti kenyang. Menyusu, lepas, tidur sampai tidur tuh si bayi berarti 1 kali. Berarti sampai berapa kali? 5 kali per susuan. Baik secara langsung ataupun botol, bebas. Yang penting air susu masuk sampai kenyang 5 kali. Umurnya di bawah 2 tahun Hijriyah, bukan 2 tahun Masehi. Nah, jika 2 syarat itu terpenuhi, maka kita mahram selama-lamanya dengan ibu susuan. Selama-lamanya seperti siapa jadinya? Seperti ibu kita sendiri. Itu satu. Terus yang kedua, anak perempuan dari ibu susu. Si ibu susu itu punya anak perempuan. Berarti anak perempuannya ibu susu itu seperti saudara kita, saudara kandung. Paham Pak ya? Seperti saudara kandung. Kenapa? Karena kan sama-sama nyusu kan dari ibu itu. Misalkan anaknya nggak nyusu, anaknya mah waktu susunya nggak ada air susunya, tetap mahram. Karena ibu susu seperti ibu kita, anaknya seperti saudara kita. Paham Bapak-bapak? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saudari ibu susu. Ibu susu itu punya saudari nggak? Punya, misalkan. Berarti seperti siapa? Seperti bibi. Jadi bibi aja udah, disebutnya bibi susu. Tadi ibu susu, yang anaknya saudari susu, yang saudarinya ibu susu seperti bibi susu. Jadi bibi susu. Paham Pak? Nah, itu juga mahram. Jadi nular. Nah, itu yang ketiga, saudari ibu susu. Terus yang keempat, ibunya ibu susu. Siapa tuh? Nenek susu. Ini kita ngomongin susu, nggak ada susunya, ada tuh. Bapak jangan ngebayangin susunya, Pak. Ngaji yang kebayang. Nenek susu. Nah, itu juga jadi mahram seperti nenek kita. Jadi mahram karena persusuan seperti karena nasab. Gitu aja udah. Kita tuh seolah-olah anaknya dia, udah beres ya. Jadi nenek susu. Terus yang kelima, si ibu susu itu punya suami nggak? Punya. Disebutnya apa? Ayah susu. Kenapa disebut ayah susu? Ya karena dia pemilik susu itu, Pak. Benar nggak? Dia pemilik susu itu. Kalau suaminya nggak ngizinin, jangan susuin tuh bocil. Oh, boleh. Buat saya aja, gitu. Maksudnya buat anak saya aja, gitu. Ya. Jadi ayah susu. Ya cuman kan sama-sama laki-laki kan, ya bukan mahram. Nah, si suami ibu susu. Ini sebenarnya belum masuk ke tema, ini baru ke susuan. Panjang ternyata. Si suami ibu susu punya ibu nggak? Berarti apanya ibu susu? Mertuanya kan? Benar nggak?
Ibu susu punya suami, suaminya ibu susu punya ibu. Berarti kan apanya ibu susu? Mertuanya ibu susu. Berarti sama aja seperti nenek susu, sama. Ya, paham? Seperti anaknya udah gitu aja sebenarnya mah. Mahram karena persusuan seperti halnya mahram karena nasab. Nah, jangan sembarang nyusuin anak orang lah. Harusnya dicatat itu, dicatat, diingat. Wah, kamu nanti nggak boleh nikah sama anak saya, sama saudara-saudara saya. Dan nggak sah nikahnya itu, kalau nikah jadi zina. Kalau tahu masih nikah aja zina. Harus dipisahkan. Walaupun sudah cinta, udah punya anak 3. Ternyata pas ditelusuri, ini kita nih saudara sepersusuan. Bukan saudara seperguruan, bukan. Saudara sepersusuan. Mah, ternyata kita ini saudara sepersusuan. Dulu aku waktu bayi menyusu kepada nenek Markona. Kamu juga sama, nyusunya sama nenek Markona. Dulu waktu nenek Markonanya masih muda. Kita udah nikah nih, punya anak 3, Pak. Harus cerai gitu, Pak. Harus cerai. Tapi nggak dosa. Kenapa? Karena nggak tahu ya. Kalau tahu dari awal saudara sepersusuan, haram nikahnya, nggak sah, zina. Tapi karena nggak tahu, ya udah pisah. Wajib dipisah walaupun saling mencintai, walaupun udah punya anak 12. Paham, Pak? Nah, terus yang ke-6, si ibu susu punya ipar nggak? Iparnya ibu susu berarti apa? Saudarinya suami ibu susu. Ibu susu punya suami kan? Suaminya punya saudara kan? Saudari perempuan, berarti iparnya ibu susu kan? Paham ya? Nah, berarti sama aja bibi susu itu. Paham gak, Pak? Kan suami ibu susu seperti ayah sendiri. Ayah susu punya saudari perempuan kan? Ya berarti seperti bibi kita. Bibi susu juga. Bibi susu kan tadi dari jalur ibu. Nah, ini dari jalur ayah. Haram juga nikah. Buyang-buyang lah. Jadi nular, Pak. 7 yang haram karena persusuan. Semua bayi yang menyusu kepada wanita itu. Tadi siapa ya? Nyusu sama siapa tadi? Markona. Ini contoh ya. Ibu Markona. Ibu Markona, Pak, ternyata nyusui 100 bayi di kampung ini, Pak. 100 bayi di kampung ini nyusu semua sama Ibu Markona. Kita masuk daftar salah satunya. Berarti 99 bayi itu, taruhlah yang perempuan ya. Kalau yang laki-laki mah udah jelas sama-sama laki-laki kan. 99 bayi yang pernah menyusui kepada Ibu Markona itu termasuk mahram. Mahram karena apa? Saudari sepersusuan. Jadi ditanya tuh sama ibu susu tuh, "Mak, dulu saya kan nyusu sama emak. Emak dulu nyusuin siapa aja? Ntar lihat catatannya dulu ya." Pas dilihat panjang apa catatannya, Pak. Waduh, di setiap kampung ada, Pak, yang disusui sama dia. Si A, si B, si C, si D. Nah, kalau naksir kagak jadi, Pak. Kita udah dewasa nih, naksir sama si dia. Ternyata si dia tuh pernah disusui oleh ibu susu kita. Berarti saudari sepersusuan. Haram nih, Kak. Wah, emak nih nyusuin banyak banget gitu. Jadi susah nih nyari jodoh di kampung ini. Nyarinya berarti di luar kota, Pak. Oh, emak juga nyusuin di sono. Aduh, emak ini banyak banget cabangnya, kata. Ini buka cabang persusuan. Nah, itu saudari karena persusuan. Sama seperti halnya mahram seperti nasab. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, udah 3 ya. Mahram udah 3. Mahram jalur nasab, mahram jalur pernikahan,
Mahram jalur persusuan. Ini teh singkatnya itu Pak. Saya penjelasan singkatnya itu teh. Kalau panjangnya udah sebelumnya. Nah sekarang kita mau bahas nih yang sesuai judul nih. Itu mukadimahnya tadi. Ada orang-orang Pak yang kita haram nikah sama dia Pak. Tapi bukan mahram. Kita haram nikah sama perempuan itu, tapi bukan mahram. Bukan mahram karena nasab, bukan mahram karena pernikahan, bukan mahram karena persusuan. Ini haram Pak kita nikah sama perempuan ini. Banyak banget Ustaz. Ya lebih banyak yang halal sih Pak. Buktinya bapak-bapak nggak susah kan nikah kan? Berarti lebih banyak yang halal kan? Ya perempuan banyak. Ini tuh banyak cuma disebutinnya, adapun di lapangan lebih banyak yang halal gitu. Jadi kalau ngaji itu saya kok semakin ngaji kok semakin tahu banyak ini haram, itu haram. Ingat, yang haram itu sedikit, yang halal lebih banyak. Bukan berarti yang haram banyak, bukan. Antum baru ngaji, jadi nganggapnya kok serba haram gitu. Yang halal lebih banyak gitu. Nah, siapa saja wanita yang haram dinikahi tapi bukan mahram, ya, bukan mahram. Satu, ya, perempuan yang tidak boleh dinikahi, dua perempuan yang tidak boleh dinikahi dalam satu waktu, dalam satu masa pernikahan. Siapa aja? Saudari istri. Saudari istri siapa? Ipar. Dua, bibinya istri. Tiga, siapa? Keponakannya istri. Empat, nah ini emang yang sering luput nih, saudari sepersusuan istri. Jadi ada perempuan Pak yang nggak boleh dimadu dalam waktu bersamaan, nggak boleh dimadu dalam waktu bersamaan. Maksudnya dua-duanya dinikahi. Siapa? Satu, saudarinya istri. Kita nggak boleh nikah sama istri kita dan saudarinya. Berarti kalau mau pilih salah satu. Paham nggak? Bapak-bapak nggak pernah poligami sih, jadi bingung gitu. Saya juga nggak pernah. Jadi ipar itu bukan mahram. Kebalikannya mahram apa? Ajnabi. Apa? Ajnabi. Ingat, bukan asrabi ya, ajnabi. Jangan salah sebut ya. Nanti asrabi katanya. Asrabi mah aswaja rasa wahabi. Ajnabi. Ipar itu ajnabi, orang lain, bukan mahram. Cuman ada yang nyebut mahram muakkad, mahram sementara. Nah ini mahram sementara tuh. Dia tuh orang lain, Pak. Mahram sementara itu orang lain. Enggak, dia cuma haram dinikahi. Tapi nggak boleh kita ngelihat auratnya. Kita nggak boleh berduaan. Kita nggak boleh bersentuhan. Kita nggak boleh bepergian bersama. Ya seperti orang lain aja udah. Paham ya, perempuan lain, paham? Kita nggak boleh berduaan kan? Nggak boleh satu rumah, nggak boleh satu kamar, apalagi nggak boleh satu mobil, nggak boleh bepergian bersama, nggak boleh melihat auratnya, nggak boleh bersentuhan. Itu namanya ajnabi. Nah ipar itu ajnabi. Selama kita masih nikah sama saudarinya, sama istri kita, maka kita tidak boleh menikahi, memadu istri beserta saudarinya, baik adik ataupun kakak. Paham Pak? Kalau mau istri kita cerai dulu, nah kita mau pilih kakaknya, berarti naik ranjang. Kita mau nikahi adiknya berarti turun ranjang. Pilih salah satu.
Mas pilih aku atau dia, segera tentukan malam ini juga. Waduh, kata saya berat ini nih. Pilih mana ya katanya. Nah, paham Pak ya? Jadi dia tuh haram dinikahi, tapi bukan mahram, orang lain. Paham gak nih? Jadi disebutnya ipar tuh ajnabi. Ada ulama lain membahasakannya mahram mu'aqqad. Cuman yang bener mah ajnabi, yang lebih pas mah orang lain. Kan ada di film bioskopnya tuh ya, ipar adalah maut. Jadi sama ipar tuh nggak boleh satu rumah. Jadi yang nampung iparnya tuh ya, istri kita punya saudari perempuan, nah satu rumah sama kita nih nggak boleh tuh Pak. Segera usir malam ini juga. Maksudnya usir, bikin kontrakan di sebelahnya gitu, beda rumah gitu Pak. Ya kecuali adiknya istri kita itu laki-laki. Paham? Istri kita punya adik laki-laki, boleh nggak tinggal serumah sama kita? Kenapa? Ya karena sama-sama laki-laki. Istri kita boleh nggak berduaan sama adiknya? Boleh. Ya tentu berduaan yang wajar ya. Ya pasti wajar lah. Kalau berduaan di dalam satu rumah ya pasti ngobrol nggak apa-apa. Tapi kira-kira di kamar mandi mah gitu. Maksudnya berduaan wajar, boleh. Kan kita sama laki-laki sama adik ipar. Tapi kalau adik ipar kitanya perempuan, nggak boleh. Atau sebaliknya, kita punya adik laki. Paham nggak nih? Kita yang punya adik laki-laki, adik laki-laki kita yang dibawa tinggal di rumah kita. Berarti adik ipar kita tuh tidak mahram sama siapa? Sama istri kita kan? Nah itu nggak boleh. Berarti adik kita tuh yang suruh pergi. Kamu jangan tinggal di rumah ini deh, itu aja, kontrak tuh di sebelah, gitu Pak. Haram itu, nggak boleh. Oke, paham? Nah yang kedua siapa tadi? Bibi istri. Kita nikahin istri kita, bibinya juga kita nikahin. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Bibinya istri Pak, bukan bibi kita. Kalau bibi kita masuknya mahram apa? Nasab. Ini bibinya istri. Bibi istri itu bukan mahram. Jadi kalau lebaran nih ada bibinya istri, ujang cina kaset cina. Akhirnya damel di mana? Cina kerja di mana? Nah kita kan bingung tuh mau salaman apa enggak ini kan? Enggak cium tangan, ntar dibilang fanatik gitu kan? Cium tangan haram. Nah kita cium tangannya jarak jauh aja Pak, gitu Pak. Karena bibinya istri bukan mahram. Dan menikahi bibi istri nggak boleh, kecuali cerai dulu sama istri kita atau istri kita meninggal. Istri meninggal atau cerai kita sama istri, cerainya udah selesai ya masa iddahnya. Nah boleh nggak nikahi sama bibinya? Boleh. Yang nggak boleh itu dimadu. Saudari dimadu, istri kita memadu dua saudara, gitu. Memadu dua saudari perempuan, nggak boleh. Seperti halnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kan awalnya sama Nabi dinikahin sama siapa tuh? Saya lupa tuh. Ruqayyah apa Kulsum dulu? Nah, ceritanya Ruqayyah dulu deh ya, saya lupa urutannya. Ruqayyahnya meninggal Pak, anaknya Nabi. Terus Nabi nikahin Utsman bin Affan dengan Ummu Kulsum. Jadi Utsman bin Affan tuh menantunya Nabi dua kali Pak, anaknya Nabi dua-duanya. Cuman salah satunya meninggal dulu, baru dinikahkan. Makanya Utsman bin Affan itu disebut apa? Zun Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Kayaknya mertuanya sayang banget itu Pak. Punya anak dinikahin, meninggal, diganti lagi anaknya satu lagi. Berarti kan sayang banget ya. Itu. Kita mah satu aja diomelin mulu gitu kan. Boro-boro kayaknya kalau bini kita meninggal, kayaknya mertua juga nggak ridho lah, udah jangan nikah sama dia lagi gitu kan. Mau saudari lu aja belangsak sama dia mah katanya gitu.
Jadi tidak boleh menikahi istri dengan saudarinya, istri dengan bibinya, istri dengan keponakannya. Paham nggak? Istri punya siapa? Punya keponakan. Bukan keponakan kita, ingat, keponakannya istri. Nggak boleh tuh. Kita nikahin ponakannya juga nggak boleh. Terus yang keempat, kita nikahi saudari sepersusuan istri. Istri kita dulunya disusui sama Ibu Markonah, ya. Ibu Markonah menyusui bayi perempuan namanya Zainab. Si Zainab itu berarti dengan istri kita siapa? Nah, kita nggak boleh nikahin si Zainab, gitu. Paham? Nggak boleh nikahin si Zainab, kecuali cerai dulu sama istri atau istri meninggal, atau kitanya yang meninggal. Nggak nikah berarti ya. Gitu Pak. Ya, ini baru satu Pak. Totalnya ada 9. Ada 9 orang wanita yang haram dinikahi tapi bukan mahram. Yang pertama siapa? Perempuan yang tidak boleh dimadu berdua. Siapa? Saudari istri, bibinya istri, keponakannya istri, saudari sepersusuan istri. Keempat orang itu bukan mahram. Buktinya bukan mahram apa? Boleh dinikahi. Mahram itu artinya apa? Ini jangan-jangan ada yang ketinggalan kereta nih. Mahram itu artinya apa? Orang wanita yang haram. Istri kita mahram bukan? Ada yang jawab mahram katanya. Bentar Pak, mahram itu artinya apa? Wanita yang haram Nah, istri Bapak haram gak dinikahi? Nah, bingung. Gimana tuh Pak Ustadz katanya? Istri kita tuh bukan mahram. Istri kita tuh ajnabi, orang lain. Tapi Pak Ustadz boleh berduaan. Itu bukan karena mahram berduaannya. Boleh berduaannya karena halal, karena akad nikah. Kita sama ibu kita boleh berduaan? Karena apa? Karena mahram. Kita sama ibu kita boleh bersentuhan? Kenapa boleh bersentuhannya? Karena mahram nasab. Kita boleh melihat aurat ibu kita sebagian. Kenapa? Karena dia mahram nasab. Boleh berduaan, boleh ngelihat aurat karena mahram. Adapun istri kita boleh ngelihat auratnya, boleh berduaan, boleh menyentuh, boleh berjima, itu bukan karena mahram seperti halnya kita ke ibu kita, tapi karena akad nikah. Orang sering ketukar di sini nih. Kan sama-sama boleh berduaan. Seolah-olah yang boleh berduaan adalah mahram. Ya memang sama ibu mahram boleh berduaannya. Tapi kalau sama istri berduaannya bukan karena mahram, tapi karena akad nikah. Sebelum akad nikah, istri kita itu ajnabi. Ketika dinikahi masih ajnabi, bukan jadi mahram. Paham nggak Pak? Ini yang dinikahi jadi mahram mah mertua. Kita nikah sama istri, ya kan? Istri kita jadi halal, berarti mertua jadi mahram nggak? Nah itu yang jadi mahram mah. Mertua kita tadinya orang lain bukan? Paham Pak ya? Ini ada ibu-ibu lagi jualan di pasar Pak. Itu orang lain Pak. Kita nggak kenal sama dia Pak sebelumnya Pak. Bener nggak? Orang lain kan? Kita nikah sama anaknya. Nah ibu-ibu yang jualan di pasar tadi jadi siapa tuh? Jadi mertua. Jadi apa? Jadi mahram. Lah kalau bini kita dinikahin bukan jadi mahram, jadi halal. Paham ya? Ini soalnya nih di dunia medsos masih banyak yang bingung ini. Di kolom-kolom komentar tuh, lah emang istri bukan mahram katanya. Bahkan ustadz juga ada yang
salah paham gitu. Saya terkenal lagi. Istri itu dibilangnya mahram, bukan. Istri itu dinikahi bukan jadi mahram, jadi halal. Yang dinikahi jadi mahram tuh mertua. Kita nikah sama anaknya, ibunya jadi mahram. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dapat dipahami ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.